Tegas, pengurus PBNU yang menjadi tim kampanye Capres-Cawapres 2024 banyak yang diberhentikan dari jabatannya. Pertanyaan kita, apakah PBNU berani bersikap tegas juga kepada Habib Lutfi bin Yahya? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendadak menghentikan Nusron Wahid dari jabatan Ketua PBNU. Beragam spekulasi bermunculan lantaran langkah itu diambil di tengah hingar-bingar kampanye para kontestan Capres-Cawapres. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Fahru Rozi mengungkapkan Nusron Wahid dan Nasrirul Falah Amru dicopot dari posisi Ketua PBNU karena rangkap jabatan dengan jabatan di partai politik. Seperti diketahui, Nusron adalah Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, sedangkan Nasrul merupakan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia PDI Perjuangan. Kalau dia posisinya resmi harus cuti atau bahkan harus mundur. Kalau posisinya resmi tergantung, nanti ada kategori-kategori dalam aturan yang kami miliki ya. Akankah PBNU berani memberhentikan Rais Amjad Man? Kalau dasarnya adalah peraturan, undang-undang yang telah disepakati bersama, ya harus berani. Jangan pilih kasih dong. Ketegasan pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam menjalankan komitmen yang disepakati bersama patut kita acungi jempol karena telah bersikap sangat tegas mencopot atau memberhentikan para pengurusnya yang terlibat dalam hiruk-pikuk perpolitikan di negara kita. Bahkan bukan hanya pengurus di level Tanfisiyah saja yang diberhentikannya, namun beberapa kiai di tingkat mustasyar pun terkena imbas juga, diberhentikan akibat keterlibatannya menjadi tim pemenangan capres yang didukung oleh mereka. Namun sayang seribu sayang, ketegasan PBNU tersebut sepertinya tidak berlaku untuk Rais Amjad Man, Habib Lutfi bin Yahya yang menjadi Dewan Penasehat TKN Prabowo Gibran. Jika kita membaca poin-poin aturan yang dikeluarkan, yang membahas khusus tentang pengurus struktural NU yang terlibat dengan tim ses calon presiden tertentu, maka pengurus tersebut dinyatakan nonaktif dari kepengurusan NU. Aturan tersebut berlaku untuk seluruh pengurus di semua tingkatan, dan berlaku pula untuk pengurus perangkat-perangkat NU, yang itu berarti semua banom-banom NU juga terikat dengan aturan itu. Meskipun Jatman yang diketuai Habib Lutfi bin Yahya adalah organisasi ulama sufi dari seluruh dunia, tapi Jatman jelas organisasi di bawah perlindungan Nahdlatul Ulama. Banomnya Nahdlatul Ulama, yang berarti merupakan salah satu perangkat NU seperti banom-banom lainnya. Dan raisamnya Habib Lutfi bin Yahya, dia masuk dalam tim pemenangan Prabowo Gibran, yang berarti dia telah melanggar aturan yang ada. Jika PBNU berani dengan tegas memberhentikan para pengurus bahkan di tingkat mustasyarnya, lalu kenapa PBNU tidak berani memberhentikan Habib Lutfi bin Yahya padahal dia juga sama telah melanggar aturan seperti yang lainnya? Apa iya PBNU takut kualat karena masih berhusnuzon bahwa ia adalah zuriyah Rasulullah? Atau takut kualat karena dia dianggap ulama besar, walinya Allah Ta'ala? Padahal jika kita melihat kenyataan yang ada, Jatman di bawah kepemimpinan Lutfi bin Yahya menjadi organisasi sufi yang sangat tidak nampak kesufiannya. Seolah terseret arus politik karena pimpinannya condong kepada salah satu kelompok yang sedang berebut kekuasaan di negara kita. Bahkan Jatman terindikasi dimanfaatkan untuk kepentingan perorangan sebab sejarah berdirinya pun dibelokkan. Jatman yang didirikan oleh ulama-ulama asli Nusantara, sekarang sejarahnya berubah, didirikan oleh kaum Habib keturunan Ubaidillah. Tak ada peran ayahanda Kiai Khawani dalam pendirian Jatman dan tak ada peran kiai-kiai Nusantara lainnya. Yang ada adalah Jatman didirikan oleh leluhur orang yang sekarang memimpinnya, didirikan oleh klan bin Yahya bersama kawan-kawannya. Bukalah mata, jangan fanatik buta terhadap ketokohan manusia. Kebohongan-kebohongan besar sudah nampak di depan mata, tidakkah kita bisa melihat itu semua? Pemalsuan makam, nasab, serta sejarah Panglima Perang Kesultanan Jogja. Kemudian dibelokkannya sejarah pendirian Nahdlatul Ulama yang katanya diinisiasi oleh leluhurnya. Adalah jelas kebohongan besar yang dilakukan oleh orang yang katanya adalah pemimpin ulama-ulama sufi dunia. Karena itulah Jatman harus diselamatkan. Jika PBNU tegas memberhentikan para kiai dari jabatannya di Nahdlatul Ulama karena dianggap melanggar aturan yang ada, maka seharusnya PBNU juga memperlakukan sama terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Berani bersikap tegas kepada saudara sesama pribuminya, tapi sangat lemah ketika menghadapi kaum yang leluhurnya dibawa ke Nusantara oleh penjajah Belanda. Jatman itu adalah banomnya NU, Badan Otonom.
Selain Jatman ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ada Pansor. Itu semua adalah perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama yang ketika merangkap jabatan menjadi anggota tim ses pemenangan kampanye Pilpres ini, maka ketentuannya sama dengan yang dikenakan kepada Nusron Wahid itu. Pembina 1. Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Kalau memang posisinya resmi, misalnya jadi resmi tim sukses misalnya, itu ada aturan-aturan. Ya, tapi kalau cuma pribadi tidak jadi apa-apa sebagai rakyat, ya kita tidak bisa halangi. Katanya kan kalau itu resmi dan memang masuk dalam kategori yang ada di dalam aturan yang kita punya, ya kita akan lakukan penerapan aturan itu sebagai mestinya. Maka kalau dasar pemberhentiannya karena rangkap jabatan di tim ses politik praktis ini, maka seharusnya Rois Am Jatman, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan juga harus diberhentikan dari Rais Am Jatman karena terkena aturan yang sama. Akankah PBNU berani memberhentikan Rais Am Jatman kalau dasarnya adalah peraturan undang-undang yang telah disepakati bersama? Ya harus berani. Jangan pilih kasih dong. PBNU janganlah tebang pilih ketika memutuskan sesuatu yang krusial di dalam permasalahan-permasalahan yang ada, diakui atau tidak. Sentimen sebagian warga NU terhadap kaum Habib keturunan Yaman saat ini sangatlah besar, sehingga sudah pasti keputusan yang tidak berimbang mengistimewakan pengurus NU berdarah Yaman akan membuat sentimen warga NU terhadap mereka semakin membesar dan akan sulit dipadamkan jika sikap diskriminasi tersebut terus dilakukan. Kita sudah sangat muak dengan kelakuan kaum Habib keturunan Yaman yang di setiap ceramah mereka selalu merendahkan ulama-ulama Nusantara. Maka jangan terus pupuk amarah kita dengan menampilkan dagelan-dagelan diskriminasi terhadap ulama Nusantara kita, sementara kaum Habib yang hanyalah kaum pendatang yang dulu dibawa oleh penjajah seolah diistimewakan layaknya raja, sehingga aturan-aturan yang ada sama sekali tidak berlaku kepada mereka. Jika kita boleh mengungkapkan suara hati kita, PBNU saat ini terlalu sibuk mengurusi konflik yang ada di luar sana, tapi seolah menutup mata terhadap bibit-bibit konflik yang berpotensi terjadi pecah perang saudara di negaranya. Polemik nasab kaum Habib yang tidak terbukti sebagai suriah Rasulillah, mereka biarkan bergulir begitu saja, sehingga warga NU terbelah. Ada yang tidak percaya Habib adalah suriah Rasulillah berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan ada yang tetap percaya dengan mengenyampingkan akal sehatnya karena sudah terlanjur fanatik buta serta tidak berani melawan doktrin-doktrin yang sudah tertanam dalam pikirannya. Pembiaran yang dilakukan oleh PBNU inilah yang akhirnya membuat pembahasan nasab menjadi melebar kemana-mana karena tidak diselesaikan dalam forum resmi diskusi ilmiah seluruh ulama Nusantara yang bisa menghasilkan bukti ilmiah yang sah apakah kaum Habib benar atau tidak merupakan zuriyah Rasulillah. Kita masih berharap PBNU berani mengambil langkah itu semua dan jangan malah menambahi masalah dengan bersikap diskriminatif terhadap para ulama kita, karena kita sudah sangat muak terhadap kelakuan kaum Habib yang selalu merendahkan ulama Nusantara di setiap ceramah-ceramahnya. Jika banyak kiai diberhentikan dari posisinya di struktural Nahdlatul Ulama karena terlibat menjadi tim sukses capres-cawapres yang didukung oleh mereka, maka terapkan juga aturan tersebut kepada Lutfi bin Yahya karena dia juga telah melanggar aturan yang sama. Jangan hanya berani bersikap tegas kepada saudara sesama pribuminya, tapi sangat lemah menghadapi kaum yang leluhurnya dibawa ke Nusantara oleh penjajah Belanda.